Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Kali ini saya akan membahas kisah dua nenek yang hidup sebatang kara. Yang pertama, kisah pilu nenek Dominika. Hidup sebatang kara di gubuk reot, makan dari belas kasih tetangga. Nenek Dominika 70 tahun, warga dusun Watubala, desa Wair Terang, kecamatan Waigete, Sika, Nusa Tenggara Timur. Sudah puluhan tahun tinggal seorang diri di gubuk reot. Gubuk reot itu berdinding bambu dengan lantai tanah dan beratapkan seng. Sebagian besar dinding gubuk ukuran 3 x 4 meter itu sudah bolong termakan rayap. Atapnya juga sudah mulai bocor termakan usia. Nenek Dominika tak bisa memperbaiki gubuk itu karena memang tak punya apa-apa. Di usia senjanya, dia tak bisa lagi bekerja. Sang nenek bertahan hidup dari belas kasih tetangga. Selama ini banyak keluarga dan tetangga yang kasih saya makan. Ada yang kasih beras, ada juga yang langsung antar nasi ke rumah. Kadang-kadang ada yang ajak saya makan di rumah mereka. Tutur nenek Dominika kepada awak-awak media. Ia mengaku sudah lama dirinya hidup sebatang kara di gubuk reot itu. Sang suami tercinta sudah lama meninggal dunia. Mereka memang dikaruniai 4 orang anak. Keempat anaknya sudah berkeluarga dan merantau ke luar Flores. Sejak pergi hingga sekarang, mereka tak pernah mengirim uang sedikitpun untuk nenek Dominika. Mereka juga jarang, bahkan tidak pernah memberi kabar kepada nenek Dominika. Nenek Dominika menuturkan di rumah itu ia hidup tanpa penerangan listrik. Di malam hari ia mengandalkan lampu pelita. Itu pun seringkali tak menyala karena susah mendapatkan minyak tanah. Kalau tidak ada minyak tanah, saya tidur gelap saja, tuturnya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sika akhirnya melakukan kegiatan bedah rumah untuk nenek Dominika. Femi Bapa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sika, mengatakan kegiatan bedah rumah itu sebagai bentuk kepedulian dan perhatian dari pemerintah untuk masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah. Bedah rumah itu jelas dia merupakan program dari pemerintah yang sudah tertuang di dalam undang-undang. Femi menyebut nenek Dominika adalah seorang janda dan hidup sendiri di gubuknya yang reot, tanpa ada penghasilan. Sehingga pemerintah masuk dan kolaborasikan dengan program bedah rumah, mulai dengan drop material dan pengerjaan. Semua soal kelola dinas. Teman-teman ini mempunyai keahlian di bidang ini, sehingga semuanya mereka yang mengerjakan, ungkap Femi di lokasi. Ia mengatakan kegiatan bedah rumah itu sudah berjalan 3 hari. Ia menargetkan rumah nenek Dominika harus rampung dalam waktu 1 pekan. Dirinya berharap kegiatan bedah rumah itu selesai tepat waktu, sehingga nenek Dominika bisa segera menempatinya. Semoga program ini ke depan tetap berjalan terus, karena hal ini sangat membantu masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah, pungkas Femi. Yang kedua, ada kisah pilu nenek tua tinggal sebatang kara cuman bisa makan sisa tiwul singkong dijemur. Menghabiskan sisa hidup di masa tua dalam kondisi ekonomi berkecukupan adalah suatu hal menjadi dambaan banyak orang. Namun terkadang kenyataan tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita.
Seperti seorang nenek yang sudah tua dan bahkan hidup sebatang kara ini di Gunung Kidul, Yogyakarta. Di usia senjanya, ia hanya tinggal sendirian dan bahkan hanya menggantungkan dirinya pada tetangga di sekitarnya yang mau peduli. Ia pun hanya bisa memakan sisa tiwul singkong jemuran. Usianya yang semakin tua pun menyebabkan tubuhnya begitu rentan terkena penyakit. Simak ulasan berikut ini. Mbah Karyo, seorang nenek yang usianya sudah 91 tahun harus merasakan kisah pilu masa tuanya. Ia bahkan tinggal hanya sebatang kara dan hanya menggantungkan hidupnya pada tetangga sekitarnya yang mau peduli saja. Terlihat dalam unggahan akun Instagram @rumahyatim, tubuhnya pun sudah nampak sangat kurus dengan dibalut kulit yang sudah keriput. Hal itu menjadi bukti bahwa Mbah Karyo sudah menginjak usianya yang sudah hampir seabad. Usianya yang sudah hampir seabad membuat Mbah Karyo kesulitan dalam melakukan segala aktivitasnya termasuk berjalan. Jalannya pun sudah amat tertatih-tatih. Mbah Karyo membutuhkan sebuah tongkat kayu yang kemudian dijadikan tumpuan untuk dirinya dapat berjalan. Begitu pilu, ia juga memiliki penyakit rematik hingga bibir tremor saat berbicara. Tiwul, makanan yang terbuat dari bahan singkong kini menjadi makanannya ketika lapar. Hanya sisa tiwul jemuranlah yang bisa Mbah Karyo makan, karena ia sudah tak menjadikan nasi sebagai sumber energi, lantaran menderita sakit mah parah. Sehingga apabila perut terisi nasi, ia akan muntah-muntah. Mbah Karyo akhirnya hanya mengkonsumsi tiwul yang diberi oleh tetangga. Apabila tidak habis, ia bisa menjemurnya untuk kemudian dapat dikonsumsi kembali di lain waktu. Kisah dari Mbah Karyo ini sontak berhasil mencuri perhatian netizen. Banyak dari mereka yang mengungkapkan rasa haru dan memberikan doa untuk Simbah dalam unggahan akun Rumah Yatim tersebut. Ya Allah, semoga Mbah Karyo selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Komentar dari @rahellagesta. Saya pengen ngurus nenek ini dan merawatnya. Lanjut @pelangi7102. Semoga kisah dua nenek ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Kalau setiap saat kita tanamkan rasa syukur, insya Allah kita tidak akan pernah ngerasa susah menjalani hidup. Sehat-sehat ya Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.